Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik dalam mata kuliah Tata Niaga Pertanian, yaitu mengenai macam pasar. Ya, di video ini saya akan menjelaskan beberapa jenis atau macam pasar yang sering ditemui di dalam realita kita sehari-hari, ya. Dan ini kaitannya kenapa penting untuk memahami macam pasar ini, ya karena dalam konsep tata niaga pemasaran, ya sebagai seorang marketing pemasar, ya kita harus tahu ya seperti apa kondisi atau jenis pasar kita. Karena dengan kita mengetahui jenis pasar tadi, kita akan nanti bisa menentukan ya strategi, langkah-langkah yang tepat ya untuk dalam kita nanti melakukan kegiatan pemasaran. Ya, karena memang di masing-masing pasar yang berbeda tadi, masing-masing itu memiliki karakteristik, ya masing-masing memiliki sifat yang berbeda-beda, sehingga tentu karena sifat yang berbeda ini tentu perlu langkah-langkah atau ya cara untuk bagaimana kita melakukan suatu kegiatan pemasaran di dalam pasar tersebut. Oke, kita langsung saja ya. Jadi berdasarkan jumlah penjual yang ada, bentuk pasar atau output itu dibedakan menjadi 4. Jadi kalau kita melihat jenis pasar berdasarkan jumlah penjual yang ada, ya kurang lebih ada 4 jenis pasar yang sering kita temui. Yaitu yang pertama adalah pasar dengan jumlah penjual yang sangat banyak. Nah, ini adalah yang disebut sebagai pasar persaingan sempurna. Kemudian yang kedua adalah jumlah penjual cukup banyak, ya tetapi masing-masing cukup besar untuk mempengaruhi harga jualnya. Ini disebut sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Nanti kita akan bahas secara detail masing-masing ya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah penjual yang sedikit, ya ini kisaran 2 sampai 10 penjual. Ini termasuk dalam pasar oligopoli. Kemudian ekstrim yang paling sisi berikutnya lagi adalah jumlah pasar, jenis pasar di mana jumlah penjual itu hanya 1. Ini yang disebut sebagai pasar monopoli. Jadi ada 4 jenis macam pasar tersebut ya yang sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan lihat masing-masing jenis pasar tadi seperti apa karakter yang dimiliki oleh masing-masing jenis pasar tersebut. Kita mulai dari jenis pasar yang pertama, yaitu adalah pasar persaingan sempurna. Apa saja sifat-sifat karakter yang dimiliki oleh untuk jenis pasar ini, pasar persaingan sempurna ya, ini atau perfect competition market gitu ya. Sifat karakternya yang pertama adalah jumlah produsen banyak ya. Sifatnya adalah jumlah produsen banyak. Dan volume produksi secara produksi itu hanya merupakan bagian yang kecil dari volume transaksi total di dalam pasar. Jadi saking banyaknya produsen yang ada di dalam pasar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap produksi, ya setiap output yang dihasilkan dari masing-masing produsen itu hanya merupakan bagian yang kecil dari total produksi total barang yang ada dalam suatu pasar tersebut. Nah, ini adalah ciri sifat pasar persaingan sempurna yang pertama. Kemudian ciri sifat yang kedua adalah produk yang dihasilkan adalah homogen ya atau relatif homogen. Sehingga produksi satu produsen merupakan substitusi yang sempurna bagi hasil produksi produsen lain. Ya, jadi ciri sifat yang kedua adalah produknya itu relatif homogen. Homogen di sini artinya adalah ya mirip sama gitu ya, kurang lebih hampir sama. Karena dia homogen sama tadi adalah ketika produk yang dijual yang diproduksi oleh satu produsen itu tidak ada gitu ya, ini dapat disubstitusikan, dapat disubstitusi secara sempurna, digantikan secara sempurna oleh produsen yang lain yang ada dalam pasar tersebut. Ya, jadi ini adalah sifat yang kedua. Nah, ini biasanya contoh mudahnya adalah ya pada produk-produk yang ada pada sektor pertanian, beras misalkan ya.
sama-sama beras C4 ya, antara produsen petani satu dengan yang lain, jangan ini adalah homogen, sama gitu ya. Mau beli di tempat mau beli dari petani A, petani B ya namanya beras ya seperti itu ya. Tidak ada perbedaan ya. Jadi dia homogen. Kemudian ciri sifat yang ketiga adalah setiap produsen bisa mendapatkan informasi pasar dengan cepat dan tepat. Ya, jadi ini tidak ada hambatan ya, akses informasi pasar itu sangat mudah sehingga kemudian juga tidak ada hambatan orang mau ikut berjualan, ikut masuk dalam pasar itu tidak ada. Sehingga dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna. Jadi tidak ada hambatan, tidak ada masa, tidak ada tarif dan sebagainya yang menghambati sehingga orang itu bisa masuk untuk ikut ya di dalam pasar persaingan tersebut. Itu adalah ciri sifat dari pasar persaingan sempurna. Nah, kemudian dari ketiga sifat utama pasar persaingan sempurna tadi, maka mempunyai implikasi, mempunyai ya dampak sebagai berikut ya. Yang pertama adalah seorang produsen secara individual tidak bisa mempengaruhi harga pasar yang berlaku ya, karena harga ditentukan oleh pasar. Jadi produsen di sini tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Tadi saya jelaskan bahwa salah satu sifatnya kan adalah jumlah produsen di situ banyak. Saking banyaknya masing-masing produsen itu hanya menjadi bagian kecil dari total transaksi, total produk yang ada dalam pasar tersebut. Nah, tadi karena saking banyak tadi, maka implikasinya dampaknya juga adalah produsen tadi secara individu ya, sekali lagi secara individu ya tidak dapat mempengaruhi harga pasar yang ada. Ya, sehingga produsen tadi tidak bisa mempengaruhi harga. Ini istilahnya adalah di sini dikatakan bahwa produsen ini adalah memiliki sifat price taker ya. Price taker. Jadi price itu harga, take itu kan mengambil ya, taker orang yang mengambil ya. Jadi di sini artinya adalah ya produsen itu hanya sebagai price taker ya, mengikuti harga yang ada dari pasar ya, dan keseimbangan pasar yang terjadi membentuk suatu harga, yaitu harga yang digunakan oleh produsen. Nah, itu adalah price taker, sehingga tidak bisa mempengaruhi harga pasar yang ada. Kemudian yang kedua, kurva permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen itu adalah garis lurus horizontal, yang berarti bahwa dia bisa menjual output berapapun pada tingkat harga yang berlaku tanpa mengakibatkan penurunan harga jual. Jadi kurva permintaan, demand curve-nya yang dihadapi oleh produsen itu adalah berupa garis lurus horizontal. Nanti akan saya berikan contoh secara grafis seperti apa. Karena dia bentuk kurva permintaannya berupa garis lurus horizontal, ya maka produsen penjual tersebut itu menjual output berapapun pada tingkat harga yang berlaku tanpa mengakibatkan penurunan harga jual. Karena dia lurus ya, mau berapapun ya, mau menjual output berapapun, mau menjual penawar yang ditawarkan banyak ya dikit ya sama aja ya, harganya akan sama konstan ya, karena kurvanya adalah berupa garis horizontal. Ini adalah dampak yang kedua ya, ini karena tadi juga sifatnya tadi kan adalah barang produknya itu adalah barang yang sifatnya homogen ya, sehingga sama sifatnya sama, karakternya sama, pembeli itu membeli di tempat A, tempat B dan sebagainya sama ya, sehingga kurva permintaan pun yang dihadapi juga berupa garis horizontal ya, karena tadi pembeli itu bisa beli di mana saja tidak masalah ya, sehingga si penjual itu ya menjual output berapapun, mau jual jumlah banyak dikit ya tidak pengaruh pada harga, karena ya barangnya mudah ditemukan, saking mudahnya tadi sama, mau beli di tempat A tempat B sama. Kemudian kita lihat yang ketiga ya, dampak implikasi dari sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga tadi adalah ya produsen itu bisa mendapatkan informasi pasar dengan cepat dan tepat ya. Sehingga di sini implikasinya adalah
macam keputusan yang perlu diambil oleh seorang produsen untuk mencapai keuntungan maksimum itu adalah berapa volume output yang harus diproduksi dan dijual ya dengan harga yang telah ditentukan oleh pasar. Nah, jadi karena masing-masing penjual di situ mudah mengakses, dapat mengetahui informasi pasar, maka nanti dalam penjual produsen tersebut membuat keputusan ya untuk mencapai keuntungan maksimum, ya jelas yang namanya orang penjual ya secara rasional penjual ya produsen itu ya pasti arahnya itu adalah bagaimana untuk bisa mencapai yang namanya keuntungan maksimum. Nah, karena ini adalah pasar persaingan sempurna, maka bagaimana penjual ini ingin mencapai keuntungan maksimum adalah keputusan yang ditentukan adalah bagaimana keputusan yang perlu diambil oleh produsen untuk mencapai keuntungan maksimum tersebut. Ya, jadi adalah volume output yang harus diproduksi. Ya, jadi mau produksi jumlah berapa? Mau tanam padi, ya, mau menghasilkan berapa ton gitu ya. Nah, tentu ini disesuaikan juga dijual dengan harga yang sudah telah ditentukan oleh pasar. Jadi karena produsen adalah price taker, sudah tahu harganya, harga yang akan mereka terima. Nah, mereka nanti kemudian ya menentukan, sekarang harga yang terbentuk untuk beras misalkan 12.000. Wah, kira-kira dengan harga 12.000 ya maka berapa yang harus saya tanam ya supaya nanti saya bisa mendapatkan keuntungan maksimum. Ya, jadi ini adalah implikasi ya, dampak dari sifat-sifat yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna tadi. Nah, ini adalah bentuk tadi ya kurva permintaan. Ini adalah demand curve ya, kurva permintaan yang dihadapi oleh penjual dalam pasar persaingan sempurna. Ya, jadi dia bentuknya adalah lurus horizontal gitu ya. Artinya di sini adalah mau produsen itu mau menjual produk sebanyak apapun, ya harganya akan sama. Misalkan harganya adalah di titik A ini ya, sebesar A gitu ya. Sebesar A harga yang ditentukan, ya maka jadi mau produsen itu mau menawarkan produk berapapun ya, maka harga yang dia terima adalah sama A. Karena si produsen itu tidak bisa menentukan harga price taker, karena yang menentukannya adalah keseimbangan pasar. Nah, dalam pembahasan mengenai bekerjanya pasar persaingan sempurna, maka dalam teori ini dibedakan menjadi ada dua teori di sana. Yang pertama adalah equilibrium produsen secara individual. Equilibrium adalah titik keseimbangan ya. Jadi bekerjanya pasar persaingan sempurna dalam teori itu dibedakan pertama bahwa equilibrium produsen secara individual. Jadi ini adalah saat profit perusahaan maksimum. Kemudian equilibrium pasar yaitu posisi keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar tersebut. Nah, suatu pasar persaingan sempurna dikatakan mencapai posisi equilibrium. Dikatakan dia akan mencapai posisi seimbang, tercapai kesepakatan harga apabila semua perusahaan itu ada dalam posisi equilibrium. Jadi dalam pasar persaingan sempurna kan jumlah penjualnya sangat banyak. Yang dikatakan itu adalah persaingan sempurna mencapai posisi equilibrium ya. Pertama bila semua perusahaan ada dalam posisi equilibrium. Jadi diasumsikan bahwa masing-masing perusahaan yang terlibat dalam pasar persaingan sempurna, mereka itu masing-masing ada dalam posisi yang equilibrium, ada yang mereka itu memang dalam kondisi yang sudah seimbang ya, mencapai keseimbangan. Kemudian yang kedua adalah jumlah total dari output perusahaan yang masing-masing berada pada posisi equilibrium tersebut sama dengan jumlah total yang dikehendaki oleh para konsumen. Jadi jumlah total output ya pasar persaingan sempurna di dalamnya banyak sekali penjual, produsen. Nah, maka pasar persaingan sempurna ini dikatakan equilibrium ya dalam kondisi sempurna tadi adalah saat total dari output perusahaan yang ada pada posisi equilibrium sama dengan jumlah total yang dikehendaki oleh konsumen. Jadi
berimbang antara produk yang ada yang ditawarkan dalam pasar dengan jumlah total yang dikehendaki oleh para konsumen. Ya, jadi antara permintaan penawaran itu akan seimbang. Jadi dari segi perspektif jangka waktu, analisa mengenai bekerjanya pasar persaingan sempurna itu dibedakan berdasarkan dua sudut pandang jangka waktu. Yang pertama itu adalah analisa jangka pendek ya atau short run. Kemudian yang kedua nanti adalah analisa yang jangka panjang atau long run. Apa bedanya? Yang pertama untuk analisa jangka pendek atau short run itu di mana itu dianggap bahwa setiap produsen itu tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen-produsen baru untuk membangun pabrik baru masuk ke dalam pasar ya. Jadi karena asumsinya kita adalah menggunakan jangka waktu yang pendek. Dalam jangka waktu yang pendek ini maka produsen dalam jangka waktu yang pendek itu tidak mungkin bisa menambah kapasitasnya. Misalkan menambah luas kapasitas pabrik ya, membeli mesin-mesin baru, itu kan tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek. Dan juga tidak mungkin bagi produsen-produsen baru, jadi ada pendatang baru gitu ya, untuk membangun pabrik baru itu kan juga butuh waktu. Nah, ini dalam analisa jangka pendek. Nah, kebalikannya dalam analisa jangka panjang atau long run, maka dalam jangka waktu yang panjang long run, maka dimungkinkan ya adanya baik perluasan kapasitas oleh perusahaan ya yang telah ada maupun pembangunan pabrik-pabrik baru. Jadi dalam jangka panjang ya, dalam analisa jangka panjang long run ya, asumsi jangka panjang pabrik-pabrik yang ada yang sudah beroperasi atau mungkin lahan pertanian yang ada itu bisa melakukan perluasan ya, memperbesar kapasitasnya. Ya kalau pabrik memperbesar kapasitas, menambah mesin, kalau itu di bidang pertanian ya menambah lahan, membuka lahan baru dan sebagainya. Itu bisa dilakukan dalam jangka panjang atau long run. Dan juga pengusaha-pengusaha baru, ada produsen baru ingin masuk, nah ini ada waktu untuk membangun pabrik baru, membuka lahan baru dan lain sebagainya. Nah itu adalah perspektif jangka waktu yang perlu dipahami ya. Oke, kemudian kita lihat arah pencapaian posisi equilibrium. Jadi bagaimana equilibrium itu adalah titik keseimbangan itu tercapai ya. Jadi bagaimana titik keseimbangan tercapai dalam pasar itu dimulai dari adanya kurva supply pasar dan kurva demand. Ya dalam pasar tentu ada permintaan, ada penawaran, ada supply, ada demand. Nah, adanya supply dan demand ini ya akan membentuk yang namanya harga pasar. Ya, adanya permintaan, penawaran ini membentuk harga pasar. Nah, kemudian dari harga pasar yang ada ini akan dikonversi menjadi demand, permintaan bagi produsen. Oh, dengan harga sekian, nah ini akan menjadi suatu permintaan bagi produsen. Nah, kemudian produsen ini akan menentukan ya output equilibrium produsen. Oh, dengan harga pasar sekian ya maka produsen nanti bisa menentukan ya. Maka dengan harga sekian saya di dalam memproduksi produk atau jasa tersebut, nah itu dengan jumlah output yang berapa besar ya. Perusahaan akan menentukan supaya nanti dia akan bisa mencapai keuntungan yang maksimum ya, karena kan orientasinya kalau secara logis perusahaan tentu ingin mencapai keuntungan maksimum, sehingga ketika perusahaan itu menghadapi suatu permintaan barang dengan harga tertentu, nah perusahaan itu bisa menentukan dengan harga sekian maka sebaiknya saya itu menentukan berapa jumlah barang yang perlu saya produksi atau saya tawarkan. Nah itu akan nanti akan membentuk posisi equilibrium dalam suatu pasar. Oke, kemudian tadi terkait dengan perspektif waktu tadi, kita akan melihat mengenai keseimbangan jangka pendek. Jadi equilibrium perusahaan dalam jangka pendek itu terjadi bila keuntungan jangka pendek dari perusahaan adalah maksimum. Jadi titik keseimbangan perusahaan ya dalam jangka pendek terjadi ya bila keuntungan jangka pendek dari perusahaan adalah maksimum ya, keuntungan jangka pendeknya adalah maksimum, atau kerugian perusahaan dalam jangka pendek itu adalah minimum.
Posisi keuntungan jangka pendek perusahaan maksimum apabila SMC atau short run marginal cost sama dengan SMR, short run marginal revenue, sama dengan P, price, harganya. Jadi dalam jangka waktu pendek, keuntungan profit maksimum perusahaan itu akan tercapai saat SMC sama dengan SMR. Marginal cost-nya sama dengan marginal revenue. Tambahan biaya ya untuk memproduksi suatu produk itu sama dengan tambahan revenue ya. Ini kan kondisi yang efektif ya. Kemudian juga dapat dikatakan saat SMR short run marginal revenue itu lebih besar dari AVC, average variable cost. Jadi saat short run marginal revenue itu di atas atau lebih besar dari average variable cost, biaya variabel rata-rata. Ini adalah keseimbangan dalam jangka pendek. Kemudian kebalikannya, dalam jangka panjang seperti apa? Maka dalam keseimbangan jangka panjang itu juga ditentukan dengan arah yang sama untuk seperti jangka pendek. Tetapi bedanya adalah terdapat dua faktor tambahan. Jadi hampir sama dengan jangka pendek, tetapi ada dua faktor tambahan yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah adanya kemungkinan perluasan atau penciutan kapasitas. Ya, jadi sama konsepnya dengan jangka pendek, tetapi karena ini kita bicara dalam jangka panjang, karena kita adalah jangka waktunya panjang, maka memungkinkan bagi perusahaan tadi untuk melakukan perluasan, ya menambah kapasitas pabrik, ya menambah kapasitas membuka lahan gitu ya, atau kebalikannya juga melakukan penciutan, ya penurunan, ya memperkecil pabrik, ya kapasitas pabrik atau memperkecil lahannya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah masuknya perusahaan-perusahaan baru ke dalam industri atau juga keluarnya perusahaan-perusahaan lama dari industri. Nah ini faktor yang mempengaruhi keseimbangan jangka panjang dalam suatu pasar. Oke, itu tadi adalah mengenai pasar persaingan sempurna, ya perfect competition. Kemudian jenis pasar yang berikutnya adalah pasar monopoli. Ini kebalikannya. Ya, jadi kalau di pasar persaingan sempurna itu jumlah penjualnya itu sangat banyak, saking banyaknya tadi penjual tidak bisa menentukan harga gitu ya, dan juga bagiannya itu bagian kecil dari pasar. Nah ini tadi adalah kita katakan misalkan ekstrim kiri. Nah ekstrim kanan ya kebalikannya, yang kutub yang lain ini adalah pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini adalah suatu keadaan pasar di mana dalam pasar itu hanya terdapat satu penjual ya. Dalam pasar hanya terdapat satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya ya. Jadi ini adalah pure monopoli ya. Nah, tetapi perlu dipahami bahwa di dalam realita, di dalam kenyataan, perusahaan monopoli yang murni, yang pure seperti ini akan sangat sulit ditemukan. Karena seandainya pun ada satu penjual di pasar itu tidak mempunyai persaingan langsung, tetapi mungkin masih ada persaingan yang tidak langsung. Ya, jadi di faktanya di lapangan yang namanya monopoli, pasar monopoli benar itu ya tidak ada ya, yang ada mungkin mendekati ya. Nah ini perlu memang ini kita pahami di sini ya, karena di dalam kita bicara ekonomi seperti ini memang perlu asumsi ya. Jadi ini ada kita berasumsi bahwa memang dalam pasar itu ketika jumlah penjual itu hanya satu, ini adalah keadaan saat pasar monopoli. Nah di sini kita akan melihat ya bagaimana bisa terjadi atau muncul yang namanya perusahaan monopoli. Ya, jadi ada beberapa sebab, ada beberapa faktor yang bisa memungkinkan munculnya perusahaan monopoli. Yang pertama itu adalah adanya penguasaan bahan strategis, ya bahan mentah strategis, dengan jalan menolak penjualan bahan-bahan mentah kepada perusahaan lain. Ya, jadi ketika suatu perusahaan itu bisa menguasai bahan mentah strategis, ya maka sangat memungkinkan perusahaan tersebut itu bisa menjadi perusahaan yang memonopoli. Karena bahan mentah yang strategis, yang penting ini kan digunakan ya sebagai bahan baku, ya yang digunakan dalam memproduksi suatu produk ya. Kalau kita bisa menguasai bahan mentah strategis tersebut, nah tentu ini bisa menjadi monopoli ya yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian
faktor yang kedua adalah hak paten, ya, yang merupakan sumber terjadinya monopoli untuk suatu macam barang tertentu. Jadi dengan adanya paten, ya, ketika suatu perusahaan bisa misalkan menciptakan suatu produk kemudian sudah dipatenkan, ketika paten ini sudah keluar, ya maka ketika ada orang lain, produsen lain, perusahaan lain memproduksi barang yang sama, ini kan tidak bisa karena melanggar hak paten. Karena sudah tercatat ketika ada orang lain mau menciptakan barang yang sama, dia harus membayar royalti, ya. Tentu ini kan kalau orang harus mengeluarkan royalti untuk paten, ini kan tentu tidak bisa menjual harga yang sama dengan monopoli, ya. Atau mungkin kalau memang perusahaannya tidak membolehkan memproduksi, ya perusahaan tersebut tidak bisa memproduksi barang tersebut, ya. Sehingga ketika perusahaan itu bisa menciptakan teknologi baru, nah ini kan menjadi suatu keunggulan, ya. Maka sekarang biasanya ini lebih diterapkan pada perusahaan-perusahaan, ya, teknologi, ya. Misalkan produsen smartphone, handphone itu kan berlomba-lomba menciptakan teknologi baru, inovasi penemuan baru. Ketika dia berhasil menciptakan suatu inovasi, kemudian dia patenkan, nah, ternyata produk itu berhasil, ya, banyak orang yang suka menggunakan. Nah, ketika orang-orang mau menggunakan produk tersebut, nah ini kan harus membayar royalti atau meminta izin kepada yang memegang paten. Kemudian selain itu ada beberapa penyebab lain, yaitu adalah yang berikutnya adalah terbatasnya pasar. Jadi karena pasaran suatu barang terbatas, mungkin hanya bisa memberikan ruang hidup untuk satu perusahaan saja. Jadi memang kalau pasar atau pembelinya itu sangat-sangat terbatas, ya ibaratnya pembelinya memang sangat terbatas, ya, maka memberikan ruang hidup yang kecil, ya. Jadi tidak mungkin ada banyak perusahaan, ya. Kalau konsumennya aja dikit, ya, kalau terlalu banyak perusahaan masuk, ya kan malah, ya apa ya, rugi, ya, karena kan nggak ada yang beli gitu, ya. Nah ini kondisi, ya, karena ada terbatasnya pasar. Dengan istilah lain, karena adanya economies of scale yang besar, ya, tetapi luas pasar yang terbatas, maka perusahaan saja sudah mampu memenuhi permintaan pasar. Jadi ini adalah karena terbatasnya pasar. Kemudian yang terakhir adalah adanya pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Jadi karena memang dari pemerintah memberikan hak monopoli sehingga perusahaan lain tidak bisa ikut masuk, ya. Ya misalkan kalau di Indonesia, ya Pertamina, ya kita yang menjual produk BBM gitu, ya. Kemudian kereta api, ya KAI dan lain sebagainya. Jadi memang diberikan hak monopoli oleh pemerintah. Nah, kita akan lihat posisi keseimbangan, ya. Nah, karena satu produsen di pasar, maka kurva permintaan yang dihadapi adalah kurva permintaan pasar. Ya, jadi karena kurva permintaan pasar kan ada gabungan dari kurva permintaan individu. Jadi dalam satu pasar ada beberapa individu, masing-masing punya permintaan. Nah, gabungan itu adalah kurva permintaan pasar. Nah, karena satu produsen di pasar, maka kurva permintaan yang dihadapi itu adalah juga permintaan pasar. Yang berarti produsen dapat mempengaruhi harga pasar dengan jalan menjual lebih sedikit atau lebih banyak barang produksinya. Ya karena monopoli hanya sendiri yang menjual, ya dia bebas. Dia bisa mempengaruhi harga pasar. Bukan hanya menentukan jumlah output yang dijual, tetapi juga menentukan harga jual. Jadi ini kebalikan dari yang pasar persaingan sempurna. Kalau di pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh pasar. Ya, dikatakan bahwa produsen itu adalah price taker. Nah, kalau di pasar monopoli, di sini penjual produsen ini bisa menentukan harga jual, atau bisa dikatakan di sini adalah mereka adalah price maker. Ya, jadi produsen bisa menentukan harga jual, ya, membuat harga sendiri. Kemudian perbedaan lain dengan persaingan sempurna adalah bahwa equilibrium perusahaan juga adalah equilibrium pasar. Ya karena memang tadi tidak ada penjual lain, ya kemudian permintaan yang dihadapi perusahaan monopoli, ya tentu adalah permintaan pasar. Sehingga equilibrium perusahaan juga sama dengan equilibrium pasar. Kemudian jenis pasar yang berikutnya ini adalah pasar oligopoli. Ini adalah merupakan pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara independen maupun diam-diam. Jadi ini
tadi sudah saya jelaskan, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli itu kan berbeda ya, ujung dengan ujung, kutub dengan kutub ya, banyak penjual yang banyak dengan penjual yang hanya satu. Nah, ini oligopoli ini adalah ya berada di tengah-tengahnya. Jadi di sini di dalam pasar tersebut hanya ada beberapa perusahaan. Nah, kemudian oligopoli ini bisa dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah oligopoli dengan diferensiasi produk, dengan yang kedua adalah oligopoli tanpa diferensiasi produk. Oligopoli dengan diferensiasi produk ya, maka setiap perusahaan dengan merek-merek khusus tersendiri. Misalnya industri kosmetik, industri motor di Indonesia. Jadi industri kosmetik, motor ini kan termasuk contoh oligopoli. Jadi hanya ada beberapa perusahaan aja yang ada dalam pasar tersebut, di mana masing-masing walaupun menjual sama-sama tadi kosmetik atau motor kan sama-sama barangnya, tetapi mereka memiliki ya perbedaan merek, ya ada diferensiasinya, ada perbedaan produknya. Ya, ada motor ya, antara pabrikan motor A dan B ini kan ada perbedaan. Oh, kalau si A ini lebih misalkan ini yang untuk kendaraan yang matic, yang B ini khusus untuk kendaraan yang motor yang untuk cc besar misalkan. Ini kan ada diferensiasinya. Nah, kemudian kalau yang tanpa diferensi produk, nah ini adalah misalkan contohnya adalah industri seng, pipa besi dan sebagainya. Ya, jadi ini kan tidak ada diferensiasi produk. Ya, jadi kalau industri seng ya seng kan ya sama aja ya gitu ya. Tidak ada perbedaan di sana. Industri pipa besi juga ini kan tidak menggunakan diferensiasi produk ya. Produk antara perusahaan A B itu relatif homogen juga gitu ya. Nah, jadi itu juga termasuk dalam pasar oligopoli. Nah, apa itu kita akan bahas apa itu diferensiasi produk. Jadi ada tidaknya diferensiasi produk itu mempengaruhi sampai seberapa jauh permintaan untuk suatu perusahaan tergantung pada perusahaan-perusahaan lain. Nah, diferensiasi produk ya dari kata different itu perbedaan ya. Jadi diferensiasi produk ya suatu hal atau faktor tertentu yang membuat suatu produk itu berbeda dengan produk yang diproduksi oleh perusahaan lain. Nah, semakin besar tingkat diferensiasi produk yang ada, maka semakin tidak tergantung kurva permintaan suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Jadi kalau kita bisa membuat suatu produk yang itu berbeda, makin berbeda dengan produk yang dijual perusahaan lain, ya maka kita tidak bergantung, tapi makin homogen, makin mirip ya produk kita. Nah, ini kan akan saling bergantung karena pembeli itu tidak bisa beli di A, bisa ke tempat B, bisa ke C dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa membuat diferensiasi, ya ada perbedaan. Ya, ini kan pembeli itu akan bisa ya punya pilihan sendiri ya. Kenapa kok memilih barang kita misalkan? Ya, kita akan tidak akan bergantung ya pada kurva permintaan perusahaan lain. Dan kita akan lihat oligopoli dan kesejahteraan masyarakat. Jadi efek kesejahteraan dari bentuk pasar oligopoli memiliki efek yang negatif dalam bentuk pertama ada kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar atau excess profit yang dinikmati oleh para produsen oligopoli dalam jangka panjang. Ya, jadi karena hanya beberapa perusahaan tertentu aja yang ada, nah maka mereka ini menikmati excess profit ya, keuntungan yang terlalu besar. Kemudian kemungkinan adanya ketidakefisienan produksi karena setiap produsen tidak beroperasi pada AC yang minimum ya. Jadi ada kemungkinan ya bahwa produsen-produsen yang ada itu tidak bekerja atau tidak melakukan kegiatan produksi itu secara efisien. Karena mereka beroperasi ya pada dalam memproduksi suatu produk tadi ya tidak menggunakan AC. AC itu adalah average cost yang minimum ya. Jadi tidak efisien. Kemudian yang berikutnya adalah kemungkinan adanya eksploitasi terhadap konsumen maupun buruh. Karena P price harga lebih besar dari MC marginal cost. Ya, jadi karena perusahaan itu relatif bisa mengatur harga gitu ya. Karena harganya itu ya P itu lebih besar dari MC. Ini kan termasuk ada kemungkinan ya eksploitasi terhadap konsumen. Jadi konsumen itu membayar dengan harga yang ya lebih mahal gitu ya. Karena perusahaan itu mengambil untung yang cukup banyak.
Kemudian ketegaran harga terutama ke bawah sering dikatakan menunjang adanya inflasi yang kronis dan ini tidak merugikan masyarakat secara makro. Ya, jadi ini oligopoli ya juga memiliki beberapa dampak negatif yang berdampak ya pada masyarakat. Kemudian yang terakhir jenis pasar yang berikutnya itu adalah persaingan monopolistis. Ya, ini terjadi bila dalam suatu pasar ada banyak produsen, tetapi juga ada unsur-unsur diferensiasi produk. Ya, jadi ini hampir seperti pasar persaingan sempurna, ya, perfect competitive market, ya. Jadi ada banyak ada banyak produsen dalam pasar. Nah, tetapi kalau dalam pasar persaingan sempurna itu barangnya homogen, relatif sama, nah maka dalam monopolistis ini ada unsur diferensiasi produk. Ya, body produknya tidak homogen. Dia ada diferensiasinya, bisa ada didiferensiasikan, dibedakan dari mungkin mereknya, bungkus packaging dan lain sebagainya. Di antara produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen. Nah, adanya diferensiasi produk berarti adanya kemampuan produsen secara individual untuk mempengaruhi harga jual. Jadi karena produsen itu bisa membuat diferensiasi sesuatu yang berbeda, maka dia akan memiliki kemampuan ya untuk mempengaruhi harga jual ya, karena tadi sudah saya jelaskan makin perusahaan itu makin bisa membuat suatu diferensiasi perbedaan. Nah, kurva permintaan yang dia hadapi makin tidak bergantung ya. Makin dia bisa menguasai menentukan harga. Jadi tidak adanya homogenitas produk adalah aspek pokok yang membedakan pasar persaingan monopolistis dengan pasar persaingan sempurna. Jadi bukan aspek jumlah perusahaan dalam pasar maupun aspek kebebasan perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. Jadi aspek yang mempengaruhinya adalah tadi adanya diferensiasi produk. Ya. Jadi misalkan kalau kita pertanian, ya kalau kemarin tadi saya contohkan untuk pasar persaingan sempurna, misalkan itu komoditas beras ya dalam pertanian. Nah, tetapi kalau kita membuat diferensiasi produk, misalkan kita membuat kita sama-sama beras tapi kita buat yang premium, ya. Kita membuat merek ya, dibuatkan merek yang itu bagus dikesan oleh masyarakat baik ya. Kemudian juga memang packagingnya dibuat bagus. Kemudian mutunya memang terjamin, ya memang produknya berbeda dibuat walaupun sama-sama beras tapi mungkin benar-benar bersih, kualitasnya mutunya terjamin ya, benar-benar tidak ada beras yang mungkin pecah, kemudian rusak dan sebagainya. Ini kan menjadi suatu diferensiasi. Jadi itulah 4 jenis macam pasar ya yang sering bisa kita temukan di lapangan gitu ya. Nah, jadi masing-masing jenis pasar ini memiliki sifat karakter yang masing-masing. Ya, jadi nanti kalian di dalam menjadi seorang pemasar marketing, ya, maka harus tahu ya kalian akan masuk ke dalam pasar yang seperti apa. Dengan karakter yang ada, lalu bagaimana langkah kalian yang harus kalian lakukan supaya bisa masuk ke dalam pasar tersebut. Ya, demikian penjelasan saya mengenai topik jenis macam pasar. Ya, apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan. Ya, kalau ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.